Kreatif kan anak-anak sekarang tuh Iya. mencari rumputnya kan malam-malam. Iya. Kalau sekolah, kalau pagi kan sekolah sampai siang. Kok yuk kelakon ya? Rumputnya kan Temenku nih satu nih ada yang udah menikah kan dan udah punya anak. Terus dia bilang kayak gini, aduh besok mau lebaran, gak ada duit, udah segini, belum beli baju lagi. Ya, gimana nih? Temen yang satu nyeletuk kayak gini. Yaudah, kita begal. Lidah zaman dulu tuh ada apa ya subositonya ya katanya dulu. Suposito. Nah kita breakdown dulu ya. Oke. Klitih zaman dulu sama klitih zaman sekarang tuh beda banget. Bedanya apa? Kalau dulu, kalau zaman saya dulu, klitih itu ditanya dulu, gue cah ngendi? Indahnya Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Pura-Pura Kritis bersama saya Eko. Di depan saya ada Om Tegar. Halo Om Tegar. Halo. Nah, apa kabar Om Tegar? alhamdulillah. Alhamdulillah Masih sehat. baik-baik saja ini. Tapi kamu sekarang ditemani oleh teman psikologimu. Betul. Nah, perkenalkan diri dulu. Siapakah Anda? Om siapa dia? Iya. Halo. Halo. Kenalkan, nama saya Joni, tapi bukan Joni yang itu ya. Joni yang mana? Joni maksudnya Joni. Iya. Yang nyanyi itu loh, yang remix. Oh, yang lagu anak-anak. Johnny, yes papa. Bisa. Oke, Mas Joni. Mas Joni ini sempat wirawiri di fitnya Pura-Pura Kritis. Makanya waktu itu saya sempat kontak Mas Joni. Aku kontaknya pakai yang podcast Pura-Pura Kritis ya? Atau pakai yang akunku sendiri? Akunmu sendiri, Oh, yang pura-pura Eko kalau nggak salah. Jadi gimana ya? Jadi namanya itu oke atau gimana? Iya. Ya itu brandingku sih. Ya tapi gini, Mas Joni ini aku tertariknya adalah waktu kita habis bahas masalah kenakalan remaja itu loh. Nah terus tiba-tiba kok keluar nih nama Mas Joni prasetyo.id. Siapakah dia? Mas Joni, sebenarnya Anda itu siapa sih Mas? Saya Apa pekerjaan Anda sekarang? Saya itu sekarang backgroundnya pengusaha sih man. Pengusaha di industri kreatif. Oke. Cuman karena saya peduli gitu dengan perkembangan anak-anak remaja zaman sekarang, apalagi Ya. di Sleman dan Jogja gitu. Itu menarik buat saya gitu. Apalagi dulu pas waktu SMA, zaman saya SMA itu Nah, saya menjadi korban klitih man. iki loh Gar. Ini loh Gar. Kritis. Iya itu ceritanya Gimana, gimana? Mas? Nah kita breakdown dulu ya. Oke. Klitih zaman dulu sama klitih zaman sekarang tuh beda banget. Bedanya apa? Kalau dulu klitih itu lebih ke geng antar sekolah. Jadi tawurannya ya antar geng sekolah. Tapi dari bahasa sendiri artinya apa Mas? Dari bahasa klitih itu mencari angin. Mencari angin. Mencari angin, oke. Ketika malam-malam suntuk, Gabut lah ya bahasanya Oh sekarang. bahasanya wong Jawa ngelitih ya. Ngelitih, yuk ngelitih Boleh, yuk. boleh Yo angin. beli angkringan. Oke. Saiki malah ngelitih gak gaman. Kreatif kan anak-anak sekarang tuh Iya. mencari rumputnya kan malam-malam. Iya. Kalau sekolah, kalau pagi kan sekolah sampai siang. Kok yuk kelakon ya? Rumputnya kan yang bisa berbicara kan? Iya Bukan betul yang bergoyang. Itu lagu Cuk. Nah, terus lanjut. Nah, dulu sekitar 2012-2013 lah. Saya lupa ingat di tahunnya berapa. Tapi waktu itu saya dikelitih karena saya masih SMA dan saya itu sekolah di salah satu SMA yang tanda kutip punya geng sekolah itu yang lumayan serem lah di kalangan Di teman-teman Sleman bagian utara. Sleman ya lumayan lah, bukan cuma di utara lah, udah sampai ke Jogja lah. Oh Jogja berarti? Ya, Oke, namanya udah oke. punya nama lah dia. Nah, tapi kan jatuhnya saya yang nggak tahu apa-apa, nggak ikut geng motor kan jadi kena klitih itu tadi. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi korban ya Mas Jadi ya? korban kan. Cuman karena waktu itu kebetulan aku juga anak yang aktif gitu di sekolah, ikut banyak ekstra. Salah satunya adalah ekstra drama atau teater gitu. Jadi zaman klitih saya itu di zaman SMA, klitih SMA itu beda sama klitih yang sekarang. Kalau zaman saya dulu, klitih itu ditanya dulu, gue cah ngendi?
Oh, bisa Jangan di di bos. Jadi ada unggah-ungguhnya lah. Klitih zaman dulu. Kulo nuwune ono ya. Ada kulo nuwunya dulu. Oke. Klitih zaman Menarik dulu. nih. Klitih zaman dulu tuh ada apa ya subositonya ya tanya iya. dulu. Suposito. Jangan di bos gitu. Walaupun kan saya pakai seragam ya, cuman biasa pakai pakai jaket gitu. Nah, dari situ aja udah berbeda klitih zaman dulu sama sekarang. Kalau klitih zaman sekarang itu kan langsung tebas, siapa aja Enggak pandang bulu siapa. nggak pandang bulu kan. Nah, kalau dulu tuh masih ada subositonya, masih ditanya cah ngendi gitu. Nah karena aku tadi anak teater gitu dan memanfaatkan situasi yang terjepit lah waktu itu. Aku harus berpikir cepat nih. Kebetulan kok ya pas di utara sekolah saya itu ada SLB waktu itu. Sekolah luar biasa. Iya, di sekolah luar biasa itu. Karena dia nggak tahu kan, yang Lite ini kan nggak tahu. Aku dari SMA yang dia cari kan. Oh, karena kan kamu cuma pakai celana celana Iya, kan SMA, celana tok. sama tapi Bajunya aku jaketin kan. jaketan. Oke. Nah, dari situ terus aku pura-pura gagu. Jadi pura-pura bisu lah. Jadi Cosplay Mas, cosplay. Jadi aku langsung gitu. Jadi tanya, "Jangan di bos." Gitu. Nah, dia udah mau mukul pakai ini nih, pakai pentungan baseball. baseball. Ya. Udah di helmku tuh. Bentar lagi paling aku kalau ditonyor aku udah jatuh kan. Karena dia mepet 3 motor, 6 orang, kiri kanan sama belakang. Dan Jadi kalau aku bilang, nyebutin sekolah gitu, wah udah habis aku paling. tapi kamu waktu itu nggak nyebut sekolahmu toh? Enggak lah, ya aku cuma gitu. Jadi ya cosplay gagu. Cosplay anak luar biasa. Iya, anak sekolah luar biasa gitu. Anak spesial gitu. Nah, di situ mereka ada salah satu pentolannya dia yang dia nyetir gitu di depan. Cah, dewe salah ngelitih iki. Dudu satarnya dewe. Wes, Salah bubar ke wae, sasaran. gitu. Nah, karena ada kesempatan dia ngobrol itu, terus aku lari belok ke ganggang masuk kampung. Nah, selamat dong aku dari percobaan penglitian itu. Itu baru percobaan ya? Iya, percobaan, tetapi kan sudah Mengalami mengalami ya kan. Klite kan itu ya, udah Iya, diklite iya. kan ya. Masa harus ngalamin keliti harus sampai dibacok? Iya kan nggak mungkin. Iya. Sebenarnya kan dibacok atau tidak kan tergantung kita bisa Menangani atau enggak menangani ya kan. Kalau kita dipepet orang terus kita emosi terus kita banter gitu lari gitu. Pernah Mas dipepet orang Mas? Pernah. Sama cewek lagi. Wah, ya udah. Kalau itu sih enak. Jadi Jadi kalau itu kan tergantung pengelola emosi ya Mas Tegar ya. Jadi Betul. bagaimana kita waktu di Klitih itu kita reaksinya gimana? Oh, iya. Kalau kita santai kita mungkin bisa agak kalem menghadapi itu, mungkin hal-hal yang tadi bacok-bacokan bisa tidak terjadi gitu. Iya. Cuman ya tadi rule-nya ternyata Klitih zaman dulu sama Klitih zaman sekarang tuh beda. Beda. Bedanya yang kedua. Selain yang itu tadi. Selain yang itu tadi, yang ini adalah dia pasti minum minuman keras dulu. Ada distract dari luarnya ya. Distract. Jadi dia Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada Kalau nggak pengaruhnya. minuman keras ya ada paksaan dari senior gengnya dia gitu. Masa sih Oke. kamu nggak berani kayak gini? Cemen amat sih. Nah, kayak gitu kan mendorong mereka untuk berani. Betul. Oh, Karena ada ininya remaja ya. kan belum punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Iya. Jadi kayak empati, simpatinya kan masih terbangun ya kalau anak remaja. Masih mencari jati diri lah. Oh, iya. Aib. Aibnya siapa tuh? Enggak, relate aja. Oh, relate. Oh, masnya pernah jadi pelaku Klitih ya, Mas? Kan. Sampingan. Habis ini langsung digerebek gue. Ya itu dia. Jadi tadi Mas Joni sempat jadi korban Klitih. Ya. Jadi sampai itu berarti kelas berapa dulu Mas kalau masih ingat? Kalau nggak salah kelas 1 kelas 2 lah. Kelas 1 kelas 2 masa itulah. SMA ya? SMA. Jadi SMA. Jadi kalau di Jogja itu memang terkenalnya Klitih tanda kutipnya itu memang adik-adik kreatif ini, tapi bener-bener yang musuh antar sekolah waktu itu. Iya, waktu itu. Antar geng. Antar geng sekolah. Makanya dari situ, dari saya pengalaman di Klitih itu terus menemukan ternyata
teman-teman yang dia masuk geng motor itu tidak semuanya tuh kotor atau tidak semuanya itu jelek ya. Karena mereka tuh hanya ingin coba-coba, pengen cari tahu. Ada juga yang dia karena tidak mendapatkan apresiasi di rumah, tidak punya rumah di rumahnya sendiri. Istilahnya apa ya? Ingin menunjukkan eksistensi lah. Iya, ingin iya. menunjukkan eksistensi lah gitu. Bahwa dia tuh makhluk halus atau enggak gitu kan. Lembut gitu. Gelepung mas. Itulah. Nah, dari pengalaman itu terus terpacu lah untuk ternyata banyak kok yang baik gitu. Terus semakin kesini nih, saya sudah 10 tahun nih kira-kira dari 2012-2013 itu sampai sekarang saya aktif di kegiatan sosial terutama untuk anak dan remaja gitu. Anak dan remaja Iya. di Sleman. Di Sleman. Sleman. Dan DIY lebih Dan luas DIY. sih sekarang gitu. Sekarang lebih luas di DIY. Tapi dulu dia tuh sempat cerita sama aku nih, sempat chat-chatan itu, dia bilang sama aku, kalau temannya itu sempat bisa keluar dari geng Lite. Iya. Nah itu kepiye itu? Itu soalnya lucu tuh. Iya lucu. Dia keluarnya tuh malah justru nggait orang tuanya. Iya. Coba ceritain. Jadi memang ada salah satu klien aku gitu, teman aku juga yang menjadi klien di sekolah gitu kan. Jadi Ya makanya. Jadi basic konselor aku tuh kayaknya udah dapet dari zaman aku SMA gitu. Jadi Berarti orang tua tuh diajak lirih dulu gitu. enggak. Jadi Bang gayat orang tua gitu ya bukan. jadi dia Gue lagi memikirkan polanya kayak gimana nih. Makanya aku polanya langsung pikir. penasaran ya. Jadi dia teman aku tuh dia anak polos lah ya. Kayak aku ya. Iya, polos itu. Enggak, jauh. Dia Wah, polos. saking polosnya sampai bercak-bercak apapun kok ide. Dia polos terus nggak sengaja tahu-tahu terlibat dan ikut geng motor itu. Geng sekolah kok geng motor. Geng sekolah yang rule-nya yang lite dan lain sebagainya itu ya kan. Tanda kutip ya kan. Nah, di suatu suasana dia ceritakan sama aku macam-macam bahwa aku tuh ternyata nggak nyaman ya di lingkungan aku di geng sekolah. Circle-nya dan dia. sebagainya, gitu. Terus karena dia nggak ada beban permasalahan dengan keluarga, tidak ada permasalahan dengan lingkungan sekitar ya kan. Tadi tanda kutip anak baik-baik ya kan. Yang dia cuma terbawa arus untuk gabung di organisasi terlarang itu beneran apa ya? Organisasi yang Undercover. ya, Undercover. Iya. Triple X dong. Itu nah dia bagaimana dia bisa keluar dari situ, dia banyak cari cara tuh. Kalau dia cari cara dengan aku ikut ekstra ini nih, jadi aku nggak bisa ikut ini, dia pasti akan tetap dibebani oleh senior-seniornya di geng Circle-nya sekolah itu ya. untuk tetap bertahan. Oke. Karena bapaknya temen aku itu dia tanda kutip ya orang yang vulgar, yang keras gitu. Nah, dia memanfaatkan bapaknya ini. Jadi temenku tuh memanfaatkan bapaknya ini. Pak, aku arep metu saka geng sekolahan. Aku mau ke jam semini acara kumpul nih tempat biasa. Iya. Aku diparani yo, rada muring-muring gitu. Oh. Jadi pura-puranya marah-marah di depan anak-anaknya. Di anak-anak geng anaknya. sekolah, marah sama dia di depan Teman-temannya. gitu. Oke. Lingkungannya dia lah ya. Di lingkungan dia gitu. Bapaknya datang marah-marah jemput dia. Woi, mau sekolah dan lain sebagainya gitu. Kamu suruh sekolah malah nongkrong di sini, malah di nongkrong di sini. sini, gitu. Nah, Kok nggak diajak? dari situ teman-teman geng motor, geng sekolahnya itu dia risih kan kalau ada kayak gitu langsung bilang sama si temanku orang ini. temanku ini, kamu nggak usah nongkrong dulu sama kita ya untuk beberapa hari gitu. Nah dari itu buat alasan dia kalau mau diajak nongkrong ke situ, dia bilang aku dijemput bapakku ya. Padahal di rumah dia sama bapaknya tuh nggak ada apa-apa. Jadi kayak apa ya Pak, aktingmu mau gitu. Jadi Tapi ini jadi pembelajaran maksudnya kan, Iya. maksudnya dari banyak kasus yang terjadi di masyarakat, anak-anak ini nggak bisa keluar kan karena itu tadi dia nggak ngerti caranya. Iya. Nah kebetulan temanmu ini pinter nih. Jadi sebenarnya itu ya ini peran orang tua itu penting ya. Bagaimana pola asuh, bagaimana Parenting ya, khususnya ya. bagaimana komunikasi gitu. Kalau komunikasi di keluarga itu baik kan otomatis juga anak-anaknya juga akan baik kan hasilnya. Betul. Tergantung bagaimana kita memancing menjadi teman yang baik gitu untuk anak. Pelet, pakai apa itu kan
mancing juga. Bener, mancing ya. Ada suara apa tadi Mas? Tadi ada suara ini, ada suara intermezzo. intermezzo. Terus. Hah? Suara apa? Intersome. Terus. Sampai mana tadi? Ke distract ini. Ah. Ya perang orang tua ya. Perang Nah, tua. untungnya teman aku itu dididik dari keluarga yang dia apa ya, universal dan demokratis ya. Jadi Liberal ya maksudnya? Liberal. Jadi dia dibebaskan bergaul dengan siapa saja dengan mencoba berbagai hal. Kalau kamu nanti sudah tahu dan kamu tahu itu tidak baik, ya kamu akan keluar sendiri gitu. Nah ini penting nih untuk pembelajaran mungkin di luar sana teman-teman yang sekarang masih terperangkap di lingkungan yang Dalam tanda kutip negatif ya. tanda kutip negatif tadi, bagaimana nih orang tua bisa membangun hubungan yang baik dari komunikasi. Kadang anak itu ganggih-ganggih di dalam rumah itu bukan berarti dia tidak memberontak di luar ya. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi baik di dalam rumah itu kan belum tentu baik di luar. Ya, betul. Begitu kan Mas Cepi, bagaimana? Ya, Dulu kalau saya sih Ini mantan orang bermuka dua ini. muka dua, muka satu aja susah nembaknya. Muka Gemini dua. dong dia. Gemini. Oh, Pisces. Kepices gue. Gimana Mas Epi tentang tadi Mas Iya. Joni? Kalau itu kan ya berarti Deketin dong, deketin. Ya. Ayo. Ya kalau tadi sih mendengar dari cerita Mas Joni, Yes, Papa. mulai itu kan nanti jadi simbol nanti. Terus Itu kan dari versi Joni penceng ya? korban ya. Dari Nah. korban. Nah. Dan ceritanya juga menurut aku ya itu suatu pengalaman yang bisa untuk menjadi pelajaran lah. Ya, kalau kamu dari seorang yang pernah mengelitih. Apa sih siapa langsung menjat saya? Lo tadi ngomong sendiri kok. Bukan Pak, Nah, terus. sampingan. Oh, nah, iya, sampingannya itu diceritain. Waduh Pak. Sampingannya kan Mas Eko. Tapi nanti bisa disensor kan? Hah? Bisa. Nanti kalau tit ya gak usah podcast aja sekalian. Kalau aku sendiri sih ya pada saat itu mungkin karena pengaruh circle juga pertama, tapi pada saat itu memang dari sikon sih, situasi dan kondisi yang mengharuskan melakukan tindakan mengharuskan. Iya. Oh, dulu kamu di Bandung oh ya? Iya, di Bandung. Berarti sekolah menengah ininya di Bandung berarti? Iya. Oh, Bandung. gitu. Nah, jadi istilahnya dulu tuh ini Mas, aku tuh punya ya temen lah, geng lah. Tapi cuman berlima orang. Wih lah. kamu nggak punya teman yang lain apa? Punya Mas. Terus Punya. tapi Cupu. Oh. Dikit-dikit main cewek. Nah, itu nggak cukup Oh. dong. Itu nggak cukup Mas. apa? Itu kalau dari segi dikit-dikit main cewek itu mentalnya bagus. Iya, termasuk saya. Bagaimana kita pendekatannya itu bagus. Salah Membangun ini. hubungan baik, Ini format konsen itu apa? perlu Mas. Setiap duduknya salah ini, nggak kayak gini. Gitu gimana? Konsepnya kan nggak, kalau kayak gini kan harusnya yang satu migrasi ke sini. Ya, Kenapa apa-apa. kita malah sebelahan ya? Siapa tahu kita bisa saling berpelukan gitu. Iya. Wah. Tapi ya memang pada saat itu ceritanya sih agak konyol sih kalau misalkan aku di relate lagi, nostalgia lagi. Jadi nostalgia, Be. Ngelitih nostalgia. iya. Jadi kan relate-nya tuh pada saat mau lebaran, Mas. Jadi 3 hari sebelum lebaran Oh itu kan, iya. 3 I see. hari sebelum lebaran itu kan banyak yang jual-jual kembang gitu loh, Mas. Yeah. Nah, teman-temanku ini kita usaha yuk jualan kembang gitu. Jualan tuh 3 hari laris sampai mau pas malam takbiran. Ibaratnya kan gini, malam takbiran gitu kan, kumpul di rumah gitu kan, sama sholat ke keluarga, masjid gitu kan, masak-masak takbiran opor. apa gitu. Lah kita berlima kagak, kita ngapain? Apaan? Kita pergi Begal. ya, kita pergi dulu ke daerah Parongpong. namanya. Cimahi. Di situ tuh ada warung Barat. remang di situ. Warung remang dan di situ ada minuman miras lah segala macam, cewek juga ada. Miras. Minumlah di situ. Nggak masuk. Singkat cerita, temenku nih satu nih ada yang udah menikah kan dan udah punya anak. Terus dia bilang kayak gini, aduh, besok mau lebaran, gak ada duit, udah segini, belum beli baju lagi, gimana nih?
temen yang satu nyeletuk kayak gini. Ya udah, kita begal yuk. Kita dengan polosnya. Ya, Kita dengan polosnya. Ayo. Gitu. Tapi yang paling konyol lagi kayak gini. Oke, sebelum kita melakukan begal, ayo kita kumpul dulu. Ya, terus ngapain? Bismillah. Enggak. Oh enggak. Coba tunjukkan muka sangarnya kayak gimana. Terus kata teman, waduh nggak ada yang cocok. Kocak. Tapi kondisi memang habis minum tuh minum nanggung gitu mas. Kentang ya. Nah, kentang. Kentang. Ya udah, akhirnya 3 motor tuh. 3 motor. Jadi satu yang untuk eksekusi, yang mukul. Tapi jadi jalan. Jadi mas. Oh, jadi. Terus kamu job desk-nya ngapain, Mas? Nah, job deskku di situ. Sebelum itu kan istilahnya di briefing dulu kan. 3 motor nih yang di depan ini yang udah mau jadi ya anggaplah eksekutornya lah. Eksekutor, baru yang kedua untuk ngambil barang-barangnya. Terus yang ketiga, motor yang ketiga untuk ngawasin. Itu pokoknya udah wah terskema mas. Singkat cerita jalan tuh ke daerah agak di itu ya di sensor ya, daerah Kepompong lah, tapi Lembang sih bener. Ini nanti editornya sumpah nanti terus Nanti tim Prabu Kota Bandung kan kesini. Janganlah. Nah jadi singkat cerita akhirnya kita jalan. Itu aku masih inget tuh sekitar jam 1, jam 2 lah segitu. Itu malam takbiran ya mas? Malam takbiran. dan itu cuma berlima. Dan itu cuma berlima. Dan ini ngelideh wani. Itu bukan lidah lagi, Mas. Apa? Begal. Iya begal. Dan kita yang di depanku temanku yang dia pakai motor sendiri. Iya. Dia cuma bawa kunci buat mobil tuh yang Oh kunci roda. kunci roda. Kunci roda. Kayak gitu. Terus jadi singkat cerita nemu nih ada nih target. Aku masih inget banget itu motor Mio warna putih. Cowok. Waktu itu. Mas-mas yang punya Mio tolong ya diinget-inget. Pelatnya masih inget nggak? Enggak inget aku. Serius. Nah, pada saat Nanti itu korban dimohon untuk melapor aja ya. Cerita beritamu mengganggu setiap hariku. Andai kau ada untuk mengulang sejenak cerita tentang kamu. Rindu hujan menyatu berbaris di antara gelinding tentang aku, Jogja dan kamu. Tentang kamu, rindu hujan menyatu berbaris di antara gerimis tentang aku, Jogja dan kamu.